Kahilas here and welcome back to these stories. Balik lagi sama aku yang bakal nemenin kalian 10-15 menit ke depan buat ngobrol-ngobrol dan bagi-bagi insight bareng salah satu narasumber kita hari ini. Nah, gimana nih? By the way, kalian puasanya hari ini lancar nggak? Lancar jaya dong harusnya. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru banget. Pastinya pernah nggak sih kalian kepikiran buat kuliah di Mesir? Kuliah jauh di negara lain gitu. Apalagi berangkatnya jalur mandiri. Nah, di sana kalian harus muter otak nih buat dapetin beasiswa. Kira-kira gimana ya perjalanan Gestar kita kali ini? Kita bakal bahas dan kira-kira dia udah nyiapin untuk beasiswa apa aja ya. Mungkin kalian yang penasaran boleh langsung nanti tanya-tanya aja ke kakaknya. Langsung aja kita sambut Kak Haula. Hai, perkenalkan nama aku Haula Nurul Fikrati Alahya, biasa dipanggil Haula. Aku di sini semester 4 ngambil jurusan Syariah Islamiyah di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Hai Salam Kak, kenal salam semuanya. kenal. Kakak by the way di sana semester 4 lagi sibuk apa nih Kak? Baru masuk apa masih libur? Kita kebetulan udah masuk nih Kak, kita sedang Oh, mempersiapkan ujian. Karena dengar-dengar sekarang itu ujiannya dimajukan. Jadi kita di sini sudah mulai menata untuk belajar ujian. gitu. Nah Kak, sekarang kan bulan Ramadan nih ya. Boleh nggak sih Kak Iya. ceritain awal perjalanan Kakak mau kuliah ke Mesir? Terus tantangan apa aja tuh yang Kakak hadapin? Terutama di bulan puasa ini. Oke, awal mula gimana sih aku tuh mau ke Mesir? Sebenarnya ini fun fact dulu ya. Kalau misalkan awalnya bukan aku yang mau ke Mesir, Kak. Cuman Oh, kakak aku yang harusnya beliau itu ke Mesir. mm-mm, Cuman karena kakak aku itu dia ditarik sebagai pengasuhan di Pondok Pesantren Gontor, mm-mm. akhirnya mimpi beliau lah ibaratkan itu gak jadi gitu ke Mesirnya. Jadi Oh, aku sebagai adik inisiatif gimana caranya buat menggantikan posisi kakak aku. Akhirnya di mm-mm. situ aku berusaha keras buat gimana ya biar kakak aku tuh cita-citanya tercapai melalui aku gitu. Itu Oh, awal Kakak mula kenapa menyalurkan aku ya. bisa semangat. Iya betul. Terus Kak Terus tantangannya apa nih? tantangannya sebenarnya lumayan banyak ya, karena kita itu kan ngerantau jauh dari orang tua. Mungkin kayak aku yang tadinya nggak bisa kemana-mana sendiri, Mm-mm. itu benar-benar Kak, di sini tuh apa-apa sendiri. Oh, Apalagi di bulan Ramadan ini mungkin kita bakal banyak kangennya uh-uh. sama rumah gitu, kayak mulai sahur bareng keluarga, atau buka bersama bareng teman-teman. Itu Mm-mm. mungkin udah beda lagi suasananya gitu. Ah, tapi Kak, perbedaan paling mencolok pas bulan Ramadan di sana sama di Indo tuh apa sih? Kalau di Indo kan ada war takjil, ada apa lagi tuh kalau sore-sore macet di mana-mana kan orang nyari takjil. Kalau di sana tuh ada Betul. ciri khas tersendiri nggak? Di Mesir sendiri, Kak, tahun kemarin itu ada juga loh war takjil. Keren Oh, kan? oh iya. Jadi di sini, ya, jadi di sini para para anak rantau itu mereka mengkreasikan makanan Indonesia, Kak. Mm-mm. Nah, di situ mereka jual produk-produk Indonesia kayak gorengan, terus es Oh, cincau, risol. Ya, hampir mirip lah kita ah, itu sama di Indonesia. Jadi kita bisa mengobati rasa rindu masakan Indonesia seperti itu. Nah, terus bedanya nih, kalau misalkan eh, di Indonesia mungkin kita sering buka bareng keluarga ya kayak iya di bukber. rumah gitu, atau bukbernya sama teman-teman di kafe gitu. Nah, kalau di sini, masya Allah banget di Mesir itu di setiap sudut jalan Kak, di setiap sudut jalan orang-orang muhsinin atau orang-orang yang baik yang berada di Mesir itu mereka memberikan makanan gratis. Oh, Jadi masya sepanjang jalan, Allah. sepanjang lokasi, mereka itu ngebuka kayak meja, kursi, dan akhirnya banyak orang-orang yang berbuka di sana. Masya Allah kan? Ah, subhanallah. Jadi kita tidak perlu repot-repot gitu untuk masak sebenarnya. Mm. Nah, sempat mention kan kalau kakak tuh jalur mandiri dan saya nyari beasiswa. Kenapa sih kak kakak mutusin buat ambil mandiri dulu baru cari beasiswa di sana? Kenapa nggak beasiswa dulu terus lanjut langsung ke sananya? Oke, sebenarnya
Aku itu kan ke Mesir itu rada dadakan. Mm-mm. Jadi, pengumuman-pengumuman beasiswa yang sebelum berangkat, itu aku tidak mengetahui karena aku masih di dalam pondok pesantren. Karena saat Oh. itu aku tidak memegang HP, Kak. Ah. Nah, maka dari itu, aku ada sempat kayak, "Ayo, kayaknya aku harus beasiswa deh biar mempermudah orang tua." Tapi nyatanya aku tidak tahu informasi tersebut, gitu. Hmm. Akhirnya aku ketinggalan, akhirnya, ada nih, Kak, apa namanya, lewat jalan suatu jalur gitu. Nah, kebetulan di situ aku masuk jalur Pusiba namanya, Jalur apa, Kak? gitu. Pusiba, Fusiba. iya. Ah. Sekarang namanya udah ganti. Nanti insya Allah kalau teman-teman mau nanya bisa aja DM ke aku. Oke. Namanya jalur Pusiba itu. Jadi dia bukan beasiswa tapi memang bayar sendiri gitu. Nah, baru setelah itu, setelah udah masuk, nyampai sini, baru aku memikirkan gimana sih caranya dapat beasiswa yang dimana bisa didapat di Mesir sini, Kak, gitu. Hmm. Dan Berarti banyak ternyata beasiswa-beasiswa di sini. berarti berangkat ke Mesir tuh maksudnya kuliah di sana buat ambil jalur mandirinya juga nggak susah ya, Kak? Ya, betul. Sebenarnya nggak susah bagi mereka yang berusaha. Sebenarnya susah, Kak. Oh, susah juga. Karena, iya, karena ujiannya kan itu benar-benar, eh, Bahasa Arab. apa ya, iya bahasa Arab Oh. dari orang Mesirnya langsung, iya dari orang Mesirnya langsung sama Uh-uh. dari Bapak Kemenak gitu. Oh, Iya, kan betul. kuliah di luar negeri tuh tantangannya banyak banget kan, Kak. Apalagi Betul. sambil mencari beasiswa. Itu gimana cara Kakak ngebagi waktunya antara belajar, ibadah, sama buat dapetin beasiswa itu? Oke. Upaya buat mendapatkan beasiswa di sini itu tentu nggak mudah ya. Mulai dari kita emang harus belajar lebih maksimal. Mm-mm. Pokoknya nilai di akhir kita itu harus bagus. Mungkin kalau di Indonesia itu nggak ada tingkatan buat mencapai kita lulus ujian, betul? Iya, betul. Nah, kalau di Mesir ini berbeda. Dia ini memiliki sistemnya sendiri, yang dimana tingkat-tingkatan ini merubah nasib kita tahun ke depannya gitu, Kak. Apakah kita lulus atau enggak, itu sesuai dengan nilai kita. Oh, gitu. Gitu. Nah, upayanya gimana sih biar kita bisa cari beasiswa gitu? Nah, Mm-mm. kebetulan sampai saat ini aku juga belum dapat beasiswa. Nilai alhamdulillah nilai sudah mencakupi. Jadi eh, buat beasiswa sendiri maksimal minimal itu dia di Jayid, Kak. Oh. Jadi di level 3 minimal Uh-uh. gimana caranya biar dapat beasiswa. Mm-mm. Nah, kebetulan ya qadarullah aja memang sebenarnya banyak sekali beasiswa yang bisa kita dapati gitu. Boleh ini Oh, disebutin aja nama beasiswanya, Kak, boleh biar dong, Kak. orang-orang tahu. Boleh Nih, nama banget. beasiswanya itu ada banyak banget. Itu ada BUUS Khariji. Jadi kalau misalkan uang itu banyak namanya mungkin di Majlis A'la itu kita dapat uang bulanan Oh, beasiswanya jadi dia ada gitu. 3 tipe juga ya tuh beasiswanya. Iya, Ah. ada yang uang saku hanya tempat dan ada yang dapat dua-duanya. Hmm. Kalau di BUUS itu kita bisa milih apa namanya? Bisa masuk asrama situ Mm-mm. dan mendapatkan uang bulanan. Oh, tapi kalau di situ Bahkan, harus asrama ya, Kak? Apa enggak? ya jadi ada pilihan. Mau khoriji itu dia mendapatkan uang saku saja gitu. Ada yang masuk asrama, di mana Oh. dia gratis juga gitu. Oh, berarti kalau yang sama tempat tinggal tuh udah pasti di asrama ya, bukan yang kayak Iya kita betul, cari terus dibayarin gitu. iya betul. Nah, Kak, Mesir itu kan dikenal sebagai salah satu pusat keilmuan Islam. Gimana sih, Kak, suasana keagamaan di bulan Ramadan pas di Mesir sana? Terus ceritain dong, Kak, pengalaman unik Kakak di sana. Oke, nih di bulan Ramadan ini aku benar-benar takjub banget sama orang-orang sini. Khususnya di setiap-setiap masjid, di tiap-tiap masjid itu pasti full banget, Kak. Orang-orang pada bermalam di sana gitu. Oh. Walaupun bukan hanya di akhir bulan Ramadan, dari Ah. awal pun memang sudah penuh, Kak, masjid-masjid itu. Orang-orang bertilawah, ya pokoknya full ramai gitu di masjid sendiri. Oh. Dan yang paling unik mungkin apa ya? Yang paling unik di Ramadan.
di Mesir, buat aku itu sebenarnya buka bersama sama orang Mesir sih Kak. Itu benar-benar hangat banget dan vibesnya itu mereka itu nganggap kita tuh keluarga gitu. Jadi orang-orang Hmm, Mesir tuh sangat ramah Kak. feels like home ya kak. Iya, sangat welcome banget sama orang-orang asing, apalagi orang-orang Indonesia. Karena mereka tuh nganggap kita itu benar-benar orang-orang yang sangat baik. Jadi kita apa ya diterima sangat baik sama orang-orang Mesir. Sebagai mahasiswa jalur mandiri yang lagi berjuang nih ya dapetin beasiswa, gimana strategi kakak buat ngelola keuangan di sana, terutama di saat bulan Ramadan ini? Karena kan bulan Ramadan identik banget kan sama bukber atau kayak ya kita pasti namanya bulan puasa, buka puasa kan maunya kadang suka cari makan keluar gitu kan. Iya, betul-betul. Jadi kalau misalnya bulan Ramadan tuh kita pengen makan enak gitu ya istilahnya. Mm-mm. Nah, buat apa namanya kelola uang sendiri, kebetulan dapat kiriman dari orang tua itu sekitar 1,5 Kak. Dan itu tuh cukup, alhamdulillah. Oh, bentar Sebulan, kak, udah sama uang rumah. bentar Iya, nih sebelumnya 1,5 cukup di Mesir, berarti di Mesir tuh nggak yang nggak cukup. yang tinggi ya biaya hidupnya. Iya, murah sekali bisa dibilang. Bahkan Oh. zaman dulu itu murah sekali. Walaupun sekarang naik, tetap murah. Hmm. Jadi 1,5 itu alhamdulillah cukup gitu. Ya Baru tahu walaupun loh. mungkin ada sebagian orang yang ngerasa pas-pasan Ah, ah, ah. gitu. Nah, 1,5 ini kita itu udah bisa bayar rumah, Mm-mm. udah bisa masak, udah bisa segala macem lah Kak intinya. Wow. Nah, gimana sih cara mengelola keuangan di bulan Ramadan? Bahkan Kak, di bulan Ramadan nggak usah banyak-banyak keluarin uang. Kita itu bisa mungkin keluarin uang cuman buat jajan tuh 200.000 per bulan mungkin. dua Karena ratus apa? Ya ribu itu aku bilang. Iya betul. Saking banyaknya muhsinin gitu Heeh. yang lewat. Jadi kita ikut terciprat gitu rezeki mereka. Jadi kita nggak perlu ngeluarin uang banyak. Nah, aku mau nanya nih terakhir. Banyak nih kak yang mau kuliah di luar negeri kan, tapi khawatir banget soal biayanya yang terlalu tinggi, terus tantangan adaptasinya. Kira-kira ada nggak pesan sama tips dari kakak buat mereka, biar mereka nggak takut lagi? Sebenarnya gini, buat teman-teman yang terkendala dengan ekonomi, mungkin orang tuanya. Nah, kalian itu bisa berusaha dengan cara lain, dengan cara lain gitu. Dalam artian, kalian ketika masih di pondok atau yang nggak mondok, mungkin bisa lebih giat lagi mempelajari bahasa Arab dan ilmu agamanya gitu. Nah, kalian itu ketika kalian bersemangat akan hal untuk belajar ke luar negeri alias ke Timur Tengah kayak Mm-mm. Mesir atau Saudi atau Madinah. Nah, kalian itu harus mendalami itu semua Oh. karena semua itu pasti ada jalannya. Kalau misalnya kalian sudah menguasai, kalian bakal apa ya terbuka gitu. Allah itu akan menunjukkan jalan dengan cara yang lain. Kalau kalian gak ada rezeki, ya berarti kalian ikut beasiswa yang diumumkan. Mm-mm. Gimana sih caranya biar aku tuh dapat informasi beasiswa? Nah, kalian tuh bisa nih follow-follow akun-akun Instagram yang tertuju gitu Kak dengan apa negara yang kalian inginkan. Ah, Kalau ah, misalkan ah. Mesir, kalian bisa follow tentang apa namanya Instagram Kusibanya atau Al-Azharnya. Nanti insya Allah anak kasih linknya gitu kalau misalkan Oke. harus follow apa aja gitu biar mengetahui gitu. Nah kalian itu bisa menggunakan jalur beasiswa itu buat kalian yang mungkin ekonominya kayak nggak cukup nih Ah, Kak. ah, ah, ah. Nah kalau buat mandiri itu kalian tuh ini spill aja tak Kak, spill gitu Boleh spill kak, semua spill. mandiri. Oke, kalau misalkan jalur mandiri, aku itu waktu itu menyiapkan sekitar 16 juta, Kak. Gimana? Oh, Menurut Kakak murah apa mahal? murah, murah banget. Itu kayaknya sama kayak kampus di Indonesia satu Betul. semester deh. Iya. Makanya kayak Masya Allah gitu, Mm-mm. 16 juta itu sudah keluar negeri. Karena itu sesuatu hal yang apa ya, di Indonesia UKT mahal loh gitu. Real, iya banget lagi. Sedangkan di Mesir nih Kak, kita tuh cuman bayar buku sama bayar rusum. Rusum itu kita bayar 1 tahun sekali. Ya mirip UKT lah, cuman versi yang setahun sekali. Dan itu nggak mahal. Loh, Cuman berapa ya? Cuman mungkin 500.000 setahun. Itu mahal atau murah Kak? oh my god. Aku Murah nggak kan? expect semurah itu.
Maksudnya aku pikirnya tuh Nah, kayak ya keluar negeri pasti semua mahal ya. Tapi ternyata iya Mesir betul tuh enggak betul. loh guys. Nah itu dia teman-teman, tadi cerita tentang Mesir, negara yang jarang banget kita dengarkan. Buat kalian yang penasaran, kita bakal bahas negara mana lagi dan program apa lagi. Kalian harus langsung subscribe There's Entertainment. Dan jangan lupa juga klik loncengnya dan juga like video ini sama komen. Kalian mau negara apa dan bahas program apa. Sekian buat hari ini. Pokoknya kalian harus subscribe dan sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye!